我来到你宝座，献上我的祷告，在这宁静时刻，我听见你的声音，因为你的爱已经找到了我，是我配得走进你的同在里。在这安静时刻，你聆听我呼求，享受在你的荣耀圣洁中。求你扬起脸来光照我的心，你是我心充满了快乐。主啊，你是我全然信靠，耶和华是我安然居住。我来到你宝座，献上我的祷告，在这安静时刻，我听见你的声音，因为你的爱已经找到了我，是我配得走进你的同在里。在这安静时刻，你聆听我呼求，享受在你的荣耀圣洁中。求你扬起脸来光照我的心，你是我心充满了快乐。主啊，你是我全然信靠，耶和华是我安然居住。求你扬起脸来光照我的心，你是我心充满了快乐。主啊，你是我全然信靠，耶和华是我安然居住。耶和华是我安然居住，耶和华是我安然居住。弟兄姐妹，大家早！让我们一起的来敬拜我们的主。愿主与你们同在。愿主也与你同在。我很喜欢人对我说：“我们同往主的殿，来呀，我们一同歌颂主。我们要向全能的救主大声欢呼。上帝是灵，我们当以心灵和诚实拜他。荣耀归于上帝、圣父、圣子、圣灵。赞美归于主，从现在直到永远。阿们。”求解心主文，我们一起来。全能的上帝，凡人的心在主面前无不显明，心里所羡慕的主都知道。
心里所隐藏的也瞒不过主，求主用圣灵的感化洁净我们心里的意念，叫我们尽心爱主，恭敬归荣耀于主的圣名。这都是靠着我主耶稣基督。阿们。荣归主颂。惟愿在上荣归于上帝，在地有平安，人都蒙恩。我们赞美主，称颂主，敬拜主，荣耀主，为主的大荣耀。感谢主上帝，天上的皇，全能的上帝圣父，主独生圣子耶稣基督，主上帝，上帝的羔羊，除掉世上罪的主，怜悯我们。坐在上帝圣父右边的主，允准我们的祷告，因为基督独一为圣，基督独一为主，基督独一圣灵，在上帝圣父荣耀以为至上。阿们。是生命中的美好，十字架是我的荣耀，一生都跟随快跑。耶稣基督是至宝，是生命中的美好，十字架是我的荣耀，一生都跟随快跑。我要顺服，因为我爱你，无论何处到哪里都忠心，世界万物都丢弃看作粪土，为要得着耶稣基督。我要顺服，因为我爱你，无论何处到哪里都忠心，一生活出基督福音的托付，献给耶稣我所有的全部。让耶稣基督，我要顺服，因为我爱你，无论何处到哪里都忠心，一生活出基督福音的托付，献给耶稣我所有的全部。我要顺服，因为我爱你，无论何处到哪里都忠心，一生活出基督福音的托付，献给耶稣我所有的全部。
今天是三位一体后第7主日，让我们一起的来宣读今日主文。全能全力的主上帝，万善万德都是本乎主，也是主所赐的。求主将敬爱主名的圣德种在我们心中，加增我们真正的虔诚，用诸般厚恩栽培我们。又求主发大慈悲，叫我们长寿之恩不致失落。这都是靠着我主耶稣基督。阿们。今日经文起自哈该书1章1至14节。哈该书1章1至14节。大利乌王第2年6月初1日，耶和华的话借先知哈该向犹太省长撒拉铁的儿子所罗巴伯和耶沙达的儿子大祭司耶书亚说：万军之耶和华如此说，这百姓说建造耶和华殿的时候尚未来到。那时耶和华的话临到先知哈该说：这殿仍然荒凉，你们自己还住天花板的房屋吗？现在万军之耶和华如此说，你们要审查自己的行为。你们撒的种多，收的却少，你们吃且不得饱，喝且不得住，穿衣服且不得暖，得工钱的将工钱装在破漏的囊中。万军之耶和华如此说，你们要审查自己的行为。你们要上山起木料，建造之殿，我就因此喜乐，且得荣耀。这是耶和华说的。你们盼望多得，所得的却少。你们收到家中，我就吹气。这是为什么呢？因为我的殿荒凉，你们个人却顾自己的房屋。这是万军之耶和华说的。所以为你们的缘故，天就不降甘露，地也不出土产。我命干旱令到地土、山冈、五谷、新酒和油，并地上的出产，人民、牲畜以及人手一切劳碌得来的。那时撒拉帖的儿子所罗巴伯和耶沙达的儿子大祭司耶书亚，并剩下的百姓都听从耶和华他们神的话和先知哈该奉耶和华他们神差来所说的话。百姓也在耶和华面前存敬畏的心。耶和华的使者哈该奉耶和华差遣对百姓说：耶和华说，我与你们同在。耶和华激动犹太省长撒拉铁的儿子所罗巴伯和耶沙达的儿子大祭司耶书亚，并剩下之百姓的心，他们就来为万军之耶和华他们神的殿做工。这是上帝的话，感谢上帝。Shalom dan selamat pagi semua jemaat Tuhan. Puji Tuhan, sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan karena kita ada kesempatan beribadah bersama-sama keluarga di dalam kebaktian online. Nah, pada pagi ini kita akan belajar satu teks khotbah diambil dalam kitab Hagai, bab yang pertama, ayat pertama hingga ayat yang ke-14. Yaitu saya mengangkat satu tema, yaitu dipanggil untuk membangun rumah Tuhan. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama berdoa supaya Roh Kudus memimpin kita, supaya kita dapat mengerti dan memahami kehendak Tuhan melalui firman-Nya ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa dan kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan karena Engkau adalah Allah yang layak ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan karena Engkau adalah Allah yang telah menguduskan kami dan memanggil kami untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang mulia ini. Tuhan, kami bersyukur pada pagi ini, sekali lagi kami punya kesempatan bersama keluarga kami, dan pimpin kami semua ketika kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus-Mu yang menolong kami, Roh Kudus-Mu yang memimpin kami ketika kami mendengar firman-Mu. Bahkan Roh Kudus mengambil tempat di hati kami dan pikiran kami, supaya firman Tuhan yang kami dengar itu tidak akan berlalu dengan sia-sia. Berkati kami semua Tuhan dan pimpin kami siap untuk belajar akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita katakan, amin.
Di dalam kitab Keluaran bab yang ke-25 ayat ke-8 berkata, Allah mengatakan, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Kita mengenal istilah tempat ibadah pertama kali adalah pada waktu di zaman Musa, yaitu pada saat Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk menuju ke tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Selama perjalanan bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun, ada ibadah antara umat Israel dan Allah. Pertemuan antara Israel dengan Allah ini didirikan, disebut tempat yang dinamakan Tabernakel, di mana Allah menyatakan dirinya di tempat tersebut supaya diketahui oleh bangsa Israel. Nah, itu Anda boleh lihat dalam kitab Kejadian bab yang ke-26. Jadi saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, melihat pada masa itu orang masih menyebut dengan istilah kemah suci. Dan barulah mengerti nama pada saat umat Israel telah memasuki tanah Kanaan dengan tempat kediaman yang lebih tetap yang disebut dengan istilah tempel atau tempat ibadah. Bahkan sudah begitu menetap sampai Samuel dan Eli memiliki ruangan tersendiri. Dan seterusnya tempel ini benar-benar menjadi struktur tempel yang lebih jelas dan menetap pada saat Salomo membangun bait Allah pertama kalinya. Sebenarnya Raja Daud yang merancang untuk membina bait Allah, tetapi tidak dapat diteruskan melainkan anaknya Salomo yang meneruskan pembinaan bait Allah dengan begitu megah dan begitu indah sekali. Tapi sayangnya bangsa Israel tidak taat kepada Allah. Maka Allah mengizinkan bangsa Israel ditawan oleh bangsa asing. Babylon itu di bawah kerajaan Nebukadnezar. Setelah bangsa Israel ditawan atau dalam pembuangan di bawah pemerintahan kerajaan Babylon selama 70 tahun, kerajaan Babylon telah dikalahkan oleh kerajaan Persia di bawah kepimpinan Raja Cyrus atau Kores. Pada waktu itu, bangsa Yehuda dibenarkan kembali ke Yerusalem. Dan pada masa itu, Nabi Hagai diperintahkan Tuhan untuk membangun kembali bait Allah yang telah diruntuhkan dan dipanggil oleh umat Yehuda untuk membangun kembali bait Allah itu supaya mereka bersatu membangun kembali bait Allah. Bagaimana dipanggil untuk membangun bait Tuhan atau bait Allah? Ada 2 poin yang kita akan pelajari pada pagi ini. Yang pertama, Allah yang memerintahkan. Bersama dengan saya, Allah yang memerintahkan. Dalam kitab Hagai bab yang pertama ayat ke-8 berkata, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Setelah bangsa Yehuda kembali ke Yerusalem, keutamaan yang harus mereka lakukan adalah untuk membangun kembali bait Allah yang telah runtuh. Namun sayangnya pembinaan bait Allah terhenti selama 16 tahun. Kenapa? Karena bangsa Yehuda punya sikap umat Allah terhadap bait Allah. Mereka tidak sungguh-sungguh memperhatikannya. Hagai 1 ayat 2 hingga 3 berkata, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya.
untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya. Jadi saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, bangsa Yehuda tahu pentingnya untuk membangun kembali bait Allah. Tetapi secara rohaninya, mereka mula tidak sungguh-sungguh untuk membangun kembali bait Allah. Mereka tidak ada semangat untuk membangun kembali. Kenapa? Karena mereka takut untuk meneruskan pembangunan. Mereka ditekan dengan orang Samaria atau penduduk di negeri itu. Orang-orang di sekitar mereka melemahkan semangat mereka, sehingga mereka takut meneruskan pembangunan. Dengan berbagai rencangan, orang-orang ini menekan umat Allah yang sedang membangun. Bahkan mereka menggunakan kekerasan untuk memaksa mereka menghentikan pekerjaan itu. Allah kemudian datang mengutus. Allah mengutus Nabi Hagai untuk membangkitkan semangat umatnya, agar mereka dapat meneruskan pekerjaan untuk membangun bait Allah yang telah runtuh. Dan kita dapat melihat di dalam Hagai bab yang pertama ayat 5 yang ke-7. Bagaimana keadaan umat Allah ketika itu? Firman Tuhan berkata, oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruhnya dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Mengabaikan rumah Allah berarti mengabaikan Allah sendiri. Oleh itu Allah menegur dan menghukum bangsa ini, sehingga mereka tidak memperoleh berkat atas pekerjaan dan kehilangan sukacita di tempat kerja mereka. Umat Allah telah kehilangan berkatnya karena mereka mementingkan diri sendiri dengan tidak melihat keutamaan yang harus mereka utamakan, yaitu memperhatikan rancangan Allah. Seperti pada mulanya yang diperintahkan kepada mereka untuk membangun semula bait Allah. Akibatnya, segala yang mereka usahakan tidak berhasil. Mereka hanya berharap dengan kekuatan dan keadaan mereka. Seperti mana firman Tuhan katakan, mereka tidak kecukupan. Walaupun mereka bekerja, namun segala yang mereka harapkan tidak seperti yang mereka harapkan. Hanya cukup untuk keperluan mereka sehari. Dan inilah keadaan mereka. Seperti mana yang kita lihat di dalam Hagai bab 1 ayat 5 hingga 7. Dan kemudian bangsa Yehuda ini mula sadar akan keadaan mereka setelah ditegur oleh Nabi Hagai. Dan apakah tindakan atau respon mereka? Nah, respon umat Allah ketika itu di dalam kitab Hagai bab 1 ayat 12 mengatakan, lalu Jerubabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yozadak, imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, setelah mereka mendengar perkataan itu, kata firman, takutlah mereka kepada Tuhan. Itu setelah pemimpin dan seluruh bangsa Yehuda mendengar perkataan Nabi Hagai, mereka merasa takut.
dan kembali untuk mentaati firman Tuhan dan menyerahkan kembali diri mereka untuk meneruskan pekerjaan untuk pembangunan bait Allah. Puji Tuhan, bangsa ini kembali. Puji Tuhan, bangsa ini bertobat dan kembali untuk mentaati firman Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika mereka mentaati firman Tuhan? Apa yang terjadi ketika mereka melakukan perintah Tuhan dan meneruskan pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka? Dan kita lihat di dalam poin yang kedua, bahwa Allah yang memperhatikan segala keperluan dengan menyatakan berkat-Nya. Bersama-sama dengan saya, Allah yang memperhatikan segala keperluan dengan menyatakan berkat-Nya. Hagai bab 1 ayat 13 berkata, maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu, menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu. Demikian, aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Ketika umat Allah sungguh-sungguh mentaati Allah dan mau melakukan kembali pekerjaan rancangannya, Allah memberi keyakinan dan menguatkan mereka bahwa Allah akan menyertai dan menolong mereka untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan itu. Ini jelas menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang setia. Apabila orang percaya mentaati perintahnya dengan membangun kerajaannya, Tuhan telah menyentuh hati mereka. Kita melihat dalam kitab Hagai bab 2 ayat ke-5 berkata, tapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Jerubabel. Demikianlah firman Tuhan, kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yozadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan, bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Di dalam ayat yang kelima ini 3 kali ayat yang diulang-ulang, yaitu kuatkanlah hatimu. Ini menunjukkan ada hal yang paling penting yang harus diperhatikan oleh bangsa Yehuda. Firman Tuhan katakan kuatkanlah hatimu, tertuju kepada imam, tertuju kepada pemimpin, tertuju kepada bangsa atau rakyat yang ada di sana. Itu bangsa Yehuda. Bahwa Allah mengatakan bahwa Dia akan menyertai mereka. Jadi saudara-saudariku dikasihi Tuhan, seluruh bangsa Yehuda, dari pemimpin hingga rakyatnya diperintahkan untuk menguatkan hati. Mereka diperintahkan untuk terus bersatu dan terus bekerja karena Tuhan akan menyertai mereka. Ini janji Tuhan. Inilah yang menjadi dasar bagi bangsa Yehuda untuk tidak patah semangat kalau mereka tetap bersatu. Haleluya. Ada amin? Amin. Tuhan berjanji untuk menyertai orang yang percaya. Mereka tidak perlu khawatir untuk keperluan pembangunan dan orang yang menentang mereka. Karena Tuhan di pihak mereka. Tuhan akan menyertai mereka sehingga selesai pekerjaan pembangunan bait Allah itu. Minggu lalu kita belajar satu petikan, kalau Anda masih ingat itu khotbah percayalah kepada Allah. Salah satu poin yang kita belajar yaitu tentang berdoa. Haleluya, amin. Kita berdoa untuk perlindungan. Kita berdoa untuk penjagaan, pekerjaan, kesehatan, dan berdoa untuk berkat Tuhan dinyatakan pada kita. Itu sangat baik. Kita ada berdoa sedemikian. Tapi ada satu hal yang lebih penting, yaitu berdoa adalah suatu kepentingan kerajaan Tuhan. Maksudnya kita berdoa untuk kerajaan Tuhan. Dan ini penting untuk kita lakukan. Nah, setelah jemaat berdoa untuk pembangunan gereja baru,
kita juga dipanggil untuk respon dan bertindak untuk membangun gereja baru, yaitu di gereja Menggatal. Haleluya. Amin. Dan kita boleh melihat gambar raja atau gambar di PowerPoint ini, keadaan bangunan gereja baru kita nanti. Seperti ini. Saya pasti semua jemaat sudah tahu bahwa gereja Anglikan Menggatal akan membina sebuah gereja baru. Dan ia memerlukan kos yang besar. Kenapa kita membina gereja baru? Karena gereja yang ada sekarang tidak menampung jemaat yang semakin bertambah. Kita memuji Tuhan atas pekerjaannya. Sekarang masanya sudah tiba untuk kita membangun gereja yang lebih besar. Saya percaya Tuhan sudah sediakan, dan seperti mana yang kita tahu, Tuhan telah sediakan tanah untuk pembangunan gereja baru ini. Supaya umat Tuhan datang menyembah bagi kemuliaan Tuhan untuk kerajaan Tuhan. Bagi Tuhan, semuanya itu tidak mustahil. Karena Dia berkuasa. Haleluya. Amin. Tuhan inginkan adanya kesatuan dari seluruh jemaat. Itulah sebabnya Tuhan tidak hanya berseru atau memanggil pemimpin-pemimpin gereja, tetapi kepada seluruh jemaat untuk mengambil bahagian membangun gereja baru. Tidak kiralah jemaat itu masih kanak-kanak ataupun orang tua. Tuhan memanggil kita untuk bersatu, membangun gereja baru di Menggatal ini. Sebagai orang yang percaya, itu saya dan kamu, Tuhan telah memilih kita dan menyatakan hak istimewa untuk kita terlibat dalam rencana Allah di dalam gereja ini. Jangan karena merasa tidak mampu, kita jadi takut untuk terlibat dalam rencana Allah untuk pembangunan gereja baru di Menggatal ini. Saudara-saudariku dikasihi dalam Tuhan, ingatlah Allah kita berkuasa dan Dia berkenan pada mereka yang taat kepadanya. Apa yang dikatakan oleh bangsa Israel juga berlaku bagi kita. Amin. Kuatkanlah hatimu dan kerjakanlah pekerjaan yang Tuhan telah percayakan kepada kita. 10 tahun telah kita tunggu untuk pembangunan gereja baru di Menggatal. Tuhan telah membuka mata kita di mana tahun lalu, yaitu 1 September 2019, Archbishop Dato' Melter J.K. Tais, yaitu Bishop of Sabah, telah mengupacara pecah tanah untuk pembangunan gereja baru. Jemaat datang menyaksikannya. Dan jemaat memuliakan Tuhan atas pekerjaannya ini. Jadi saudara-saudariku dikasihi dalam Tuhan, apakah kita mau terlibat untuk pembangunan gereja Allah dengan membina gereja baru? Saya percaya Allah akan menyertai dan memberkati kita. Kenapa? Membangun rumah Tuhan mendatangkan berkat. Bersama-sama dengan saya, membangun rumah Tuhan mendatangkan berkat. Dan itu kita boleh melihat di dalam Hagai bab yang kedua ayat 19 hingga ke-20 berkata, perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari ini yang ke-24 bulan ke-9, letakkannya dasar bait Tuhan. Perhatikanlah, apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Mulai hari ini, kata firman Tuhan, aku akan memberi berkat.
Setelah umat Yehuda kembali kepada Tuhan dan menyerahkan kembali hidup mereka untuk meneruskan rancangan Allah, Allah berjanji akan menyertai mereka. Bagi Allah bukan uang yang utama, tetapi hubungan kita dengan Tuhan adalah yang paling penting. Saya bercakap uang bukan tidak penting. Uang memang penting. Tetapi uang bukanlah yang menentukan segalanya atau keperluan kita. Jangan kena uang kita terhalang melakukan rencana Allah. Sebab kita memiliki Tuhan yang memiliki segalanya. Amin. Dan apabila Tuhan memerintahkan, pasti Dia akan menyertai segala keperluan kita. Dia akan menolong kita menyelesaikan rancangannya. Kita, itu saya dan kamu, hanya menjadi alatnya. Sehingga mukjizat Tuhan akan dinyatakan di tengah-tengah kita. Bagi manusia itu mustahil. Tapi bagi Allah, tiada yang mustahil. Allah hanya mau kita meresponi dan mau terlibat bersama untuk rancangan Allah. Tuhan akan menggerakkan hati kita. Kenapa? Karena Tuhan mau supaya kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Marilah kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, supaya Dia mengarahkan hidup kita untuk mengerti rencana Tuhan dan bagaimana semua berkat yang telah tersedia bagi semua orang yang mengutamakan Tuhan. Jadi saudara-saudariku dikasihi Tuhan, kalau Tuhan yang memerintahkan, saya percaya Tuhan akan mencukupkannya dan menolong untuk menyelesaikan pembangunan gereja baru ini. Ada amin? Amin. Mari kita bersama-sama. Daripada semua kesimpulan ini, kita melihat di dalam kitab Hagai, bab yang kedua, ayat yang ke-8 ke-9 berkata, Aku akan mengoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa akan datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ini janji Tuhan. Firman Tuhan katakan, aku akan menggoncangkan segala bangsa. Sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa akan datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Luar biasa. Tuhan akan memanggil dan memakai orang yang Tuhan sudah pilih untuk menyatakan berkat Tuhan kepada orang-orang yang percaya. Jadi saudara-saudariku dikasihi dalam Tuhan, marilah kita siap dan respon. Apakah rancangan Allah untuk kita? Untuk menggatal. Ini satu keistimewaan untuk kita karena kita dipilih oleh Tuhan. Ketika Tuhan memilih kita, mari kita respon dan siapkan hati kita. Karena kita percaya Tuhan sendiri akan menolong dan memimpin kita untuk pembangunan gereja baru. Haleluya. Amin. Jadi saudara-saudariku dikasihi Tuhan, mari semua kita datang sekali lagi kepada Tuhan. Kita sudah mendengar firman Tuhan ini. Dan bagaimana kita meresponinya? Satu hal yang Tuhan mau, kita membuka hati kita. Supaya kita boleh memahami rancangan Tuhan dalam hidup kita. Jangan melihat pada kekuatan kita, tapi melihatlah panggilan yang khusus
yang Tuhan telah percayakan kepada kita untuk membangun kerajaan Tuhan, itu gereja baru di Menggatal. Amin. Karena ini semua adalah untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan berdoa, dan kita respon dengan firman Tuhan ini. Kita nyanyikan lagu satu penyembahan, Kau Bapa yang mengasihiku. Rabasandara bahande. Ya rabara. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalan, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Haleluya Yesus. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Haleluya. Kaulah yang ku pandang, Amin. selama hidupku, Amin. mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku.
Benar Tuhan, ajar kami untuk memuliakan Engkau. Ajar kami untuk mengutamakan Engkau ya Allah di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang telah memilih kami untuk menyatakan rancangan-Mu di muka bumi ini. Tuhan, tolong kami supaya segala rancangan-Mu Tuhan dapat digenapi dalam hidup kami. Dalam keterbatasan kami, dalam kelemahan kami, itu tidak menghalang kami untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan sudah percayakan kami, khususnya untuk pembangunan gereja baru di Menggatal. Tuhan, secara manusia, kami akui kami punya keterbatasan. Kami dalam kekurangan. Tapi kami percaya ya Allah, Engkau yang berkuasa. Tiada yang mustahil bagi Engkau, karena Engkau memiliki segala-galanya. Karena itu Tuhan, kuatkanlah hati kami ya Allah, supaya kami memandang akan rancangan Tuhan dalam diri kami. Dalam keterbatasan kami, di dalam kelemahan kami, di dalam ketidakkeyakinan kami, itu tidak akan menguasai kami di dalam nama Yesus. Dan kami hanya memandang kepada Kristus, bahwa Engkaulah Tuhan yang berkuasa di tengah-tengah kami, yang memampukan kami supaya kami dapat melihat mukjizat Tuhan terjadi dalam gereja ini. Mukjizat Tuhan terjadi dalam pribadi kami secara pribadi. Karena kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang berkuasa. Ketika kami mentaati perintah-Mu, Engkau akan memimpin kami sehingga menyelesaikan segala rancangan Tuhan. Tuhan, bawa kami untuk meresponi semua ini. Bukan hanya kepada pemimpin, tapi semua jemaah, supaya kami bersatu. Itu yang kehendak Tuhan, supaya kuasa Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan mau kami membina hubungan yang intim dengan baik dengan Tuhan, supaya kami boleh mengenal dan mengetahui rancangan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, khususnya di dalam gereja ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, pakai kami ya Allah, supaya melalui hidup kami meresponi dan melakukan menurut kehendak Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu, mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang memberkati dan menyertai kami. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita katakan, Amin. 我们来兼顾我们的信心，一起的先读尼基亚信经。我信独一上帝，全能的父，创造天地的，并造有形无形的万物的主。我信独一主耶稣基督，上帝的独生子，在万事之前为父所生的，从神出来的神，从光出来的光，从真神出来的真神，首生的，不是被造的，以父一体的。万物都是借着主所造的，主为要拯救我们世人，从天降临，由圣灵感孕，同真理玛利亚起着肉身，并成为人，在本丢比拉多手下为我们钉十字架，被害、受死、埋葬，照圣经第三日复活，升天，坐在父的右边。将来必有大荣耀在降临，审判活人死人，他的国无穷无尽。我信圣灵为主，并是生命的根源，从父子出来的，以父子同受敬拜，同受尊荣，曾借着先知传言。我信唯一圣而公之教会，众使徒所传着。我承认是最势力的独一洗礼。我指望死人复活，并来世的生命。阿们。大家平安。感谢你们又在线上来崇拜我们的上帝阿爸。下来是几项要报告的是，第一是关于到下个月8月份啊，整个8月份啊就是新常态啊，这是新的了全部都新的，教堂也是新的啊，什么都新的啊，我们要倒回来崇拜，在教堂啊，我们8月2号是别嘛，记住啊，你们记住了，记住了，8月2号是别，我们是在9号啊
中文呢是9号，8月9号早上9点你们要记住要来凡是13岁到69岁的都要来最怕是有病痛的你们不要来啦，咳嗽发烧那种不要来了希望你们清楚一点还没有填好你的那个 form 你要快点快点填上来交上来给到我们的 staff 给他知道他就知道多少个人来崇拜的我希望大家能够合作时间不多了现在是20多号了时间不多所以讲尽快每一个礼拜都有一次的崇拜中文国文还有我们的大礼拜那种崇拜也是有的分来去崇拜的希望大家能够一起来合作一起来参与这个崇拜直到我们到回来我们可以容纳40多个人希望你们快点那种青少也是要来的不要青少没有来OK 第二是讲到奉献我们的奉献技术还有奉献这奉献是有线上的奉献就是 banking 还有是在你没有的可以拿来我们的办公室里面有个箱放进去了希望你们一起来合作最后是讲到我们的 LCD 又他的年龄又够齐了希望大家能够来合作来一起来帮忙我们一起来买一个新的 LCD 来安上去我们有新的常态有新的 LCD 什么都是新的希望大家能够合作感谢你们谢谢你们上帝祝福你们 Shalom, tata cara pengandalian piawai Gereja Anglikan Manggatal. Kita bersyukur kita dapat bertemu kembali dalam kebaktian di gereja. Pendaftaran awal tempat duduk. Jemaat boleh berhubung dengan staf gereja, warden jemaat, ataupun pemimpin sel masing-masing. Persiapan sebelum memulakan kebaktian. Padri, pemimpin, dan juga pelayan akan datang lebih awal. Penjemput tetamu akan membuat imbasan suhu, mengisi maklumat di dalam buku log yang disediakan, dan akhir sekali sanitasikan tangan. Penjemput tetamu dan pelayan akan membantu kerja menyahkan kuman sebelum memulakan kebaktian. Sewaktu di tempat letak kendaraan. Jemaat dinasihatkan memakai pelitup muka sebelum keluar dari kendaraan dan memakainya sepanjang masa. Sentiasa menjaga jarak Anda sewaktu di dalam barisan. Tidak dibenarkan bersembang dan kekalkan penjarakan sosial. Jalan untuk menuju ke dalam gereja hanya dibenarkan melalui pintu masuk sahaja. Oleh itu, pihak gereja menyediakan 2 lorong untuk masuk. Jemaat boleh memilih lorong manual. Penjemput tetamu akan mengambil imbasan suhu. Selepas itu, jemaat boleh mengisi maklumat pada buku log yang sudah disediakan. Sanitasikan tangan dan mengambil buletin ataupun laluan otomatik. Membuat imbasan suhu, mengimbas kod QR, dan pamerkan kepada penjemput tetamu. Sanitasikan tangan dan mengambil buletin. Semasa berada di dalam gereja, jemaat boleh memasukkan wang persembahan di dalam peti yang telah disediakan.
Jemaat haruslah mengikut arahan penjemput tetamu yang telah ditetapkan. Jemaat tidak dibenarkan memilih tempat duduk. Ahli keluarga boleh duduk bersama dan sentiasa kekalkan penjarakan sosial. Atur cara perjamuan kudus. Salam damai dan bercerita adalah tidak dibenarkan sama sekali. Amalkan penjarakan sosial dan fizikal sepanjang masa. Jemaat haruslah mematuhi arahan yang diberikan oleh pihak gereja, yaitu beratur secara perlahan-lahan dan mengambil perjamuan kudus. Penggunaan tandas adalah dihadkan pada 2 orang sahaja selepas kebaktian. Jemaat haruslah beratur keluar secara bergilir dan menuju ke arah keluar dari pintu kedua gereja. Jangan tinggalkan buletin Anda di tempat duduk. Jemaat dilarang keluar melalui pintu utama gereja dan harus mematuhi peraturan pergerakan yang sudah ditetapkan bagi mengelak daripada sebarang sentuhan fizikal dan amalkan penjarakan sosial sepanjang masa. Gereja akan ditutup. Kerja disinfeksi tempat duduk jemaat akan dilakukan oleh pelayan bagi tujuan pembasmian kuman. Setelah selesai ibadah, bersembang adalah tidak dibenarkan dan silakan terus ke tempat kendaraan Anda masing-masing. Jemaat yang tidak dapat menghadiri gereja. Piawaian yang sudah disediakan oleh kerajaan haruslah dipatuhi oleh jemaat bertujuan untuk keselamatan kita semua. Jemaat yang tidak dibenarkan untuk datang ke gereja adalah warga emas yang berumur 70 tahun ke atas, kanak-kanak yang berumur 12 tahun ke bawah, wanita hamil, pesakit-pesakit kronik seperti diabetes, masalah jantung, bara, atau mereka yang sedang menjalankan rawatan susulan di hospital dan lain-lain. Akhir sekali, pelancong yang baru pulang dari luar negara dalam tempo 14 hari terakhir. Sekiranya Anda menunjukkan gejala demam, batuk, selesema, kesukaran untuk bernafas, dan sehubungan dengannya, Anda dinasihatkan untuk pergi ke hospital, mendapatkan rawatan, dan dinasihatkan untuk tidak hadir. Anda boleh mengikuti kebaktian online di Facebook page atau YouTube channel Manggatal Anglican Church pada pukul 9 pagi untuk kebaktian bahasa Cina dan juga bahasa Malaysia. Pihak gereja akan menyediakan pendrive bagi jemaat yang memerlukan. Selain itu, Anda boleh memberikan persembahan dan persepuluhan Anda melalui pemindahan atas talian terus ke akaun gereja yang sudah ditetapkan. 我们来一起来赞你，愿上帝所赐出人意外的平安，保守你们心怀意念，使你们认识敬爱上帝和圣子我主耶稣基督。又愿全能的上帝、圣父、圣子、圣灵所赐的福降在你们中间，常与你们同在。阿们。弟兄姐妹，愿你们平安回去侍奉主，奉主耶稣的名。阿们。谢谢。